Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muda, kembali lagi bersama saya Ulfa Rahmi. Podcast kali ini saya akan membahas mengenai LKTI. Ada apa tuh? Apa tuh LKTI? Dan segmen kali ini kita akan membahas mengenai Siswa Muda Club yang akan kita bahas di sini dengan sang juara. Siapa aja dia? Nah, sebelumnya saya akan memberitahu bahwasanya LKTI itu adalah lembar karya tulis ilmiah yang ditanjak atau diselenggarakan oleh Politeknik Kaltek Riau. Nah, nama acaranya ini adalah ISAL. Oke, untuk lebih lanjut saya akan bertanya kepada sang juaranya. Ini dia. Hai. Yeay, kembali lagi bersama saya ya. Sebelumnya kalian pernah nggak sih datang ke acara saya di sini? Belum ya? Pertama kali. For the first time. Yep. Ya, oke. Kenalkan diri biar kita dekat ya. Boleh ya? Saya lupa tadi. Oke, individunya siapa sih namanya? Halo sobat muda, perkenalkan saya Ikra Yasmina Ramadhani. Nah, sekarang saya sudah kelas 11. Nah, sekarang tuh saya itu kelas 11 di KP 1. Iya, di KP 1 ya. Oke. Ikra, panggil dia Ikra. Silakan. Ayo. Sang ganteng di antara kita ya. Silakan. Saya Kelvin Harvin Saputra, saya dari kelas 11 3D1. Oh, Kelvin ya. Gak apa-apa, Kelvin. Salam Kelvin. Oke. Kalian ini kan sang juara nih ya, sang juara yang ada di LKTI ya. Itu apa cabang acaranya. Nah, sebelumnya saya pernah wawancara. Kalian penonton bisa lihat sebelumnya di YouTube. Saya mewawancarai sang juara juga, itu Mayo. Nah, kali ini LKTI nama cabangnya ya. Nah, lalu oke, bisa ulang lagi nggak sih LKTI itu apa? Ada yang bisa? Silakan. Nah, jadi LKTI itu kepanjangan dari lembar karya tulis ilmiah, yang dimana ini tuh merupakan cabang lomba di mana kita mengeluarkan ide dan inovasi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Begitu ya? Iya. Oh, mantap juga tuh ya. Berarti LKTI ini bukan hanya kepada, ini kan lebih kepada apa ya? UMKM apa ya? Oh, untuk temanya kali ini emang lebih permasalahannya itu ditujukan kepada UMKM karena kita sedang mengalami penaikan taraf pajak kan. Oh begitu. Tapi ini kan emang cocok sih di kafe ya, desain komunikasi, ada komunikasinya juga. Nah, untuk TKJ nggak menutup kemungkinan, pasti jurusannya juga bisa ya, ya nggak? Iya bisa dong. Lalu apa sih KTI yang kalian buat di peracara ini? Silakan. Kalau LKTI saya buat itu tentang konsep smaller portion. Oh, smart. Smaller portion. Oke, apa itu smart portion? Smaller portion itu artinya porsi kecil. Oke. Lalu? Menjadikan makanan dengan porsi yang kecil dengan harga yang murah. Oh, jadi kamu menyediakan harganya di situ ya, atau makanannya gitu? Oh bukan ya? Oh bukan makanannya ya, tapi harganya. Oke. Jadi apa KTI yang kalian buat pertama, Kevin, smaller portion. Kalau si ini Ikra, silakan. Kalau saya di sini buat KTI mengenai teknologi paper recycling atau yang saya kasih judul namanya itu top clean. Nah, top clean ini dari artinya saja kita udah tahu ya, kayak teknologi paper recycling itu alat daur ulang kertas. Oh begitu. Ini di sini kamu membuat kayak penghimbauan gitu ya, kayak ayo kita buat bukan penghimbauan tapi lebih ke alat mesin. Lebih ke alat. Kamu lebih gimana cara buat alatnya ini untuk sampah daur ulang khusus sampah ini begitu. Kayak alat yang bisa kita pakai untuk daur ulang kertas secara otomatis. Jadi kita nggak perlu manual lagi, nggak perlu nunggu kertas, nggak usah ngancur-ngancurin kertas lagi. Iya, kalau mengenai sampah ya, para penonton ya, saya jadi ingat negara Jepang. Iya. Iya kan, Jepang itu kan identik bersih ya. Terus dia bisa mendaur ulang. Ini yang bagian botol ada lagi ya kan, ada bagian kertas ada lagi gitu. Jadi itu bagus sih untuk apa namanya, untuk anak muda mengetahui hal itu dari sedari kini. Ya negara itu sih yang saya jadi ingat ya, Jepang ya. Oke. Nah, ini apa nih next? Apa hubungan KTI yang kalian buat dengan materi lombanya? Apa tuh? Kan misalnya kan dampak, nama lombanya kan dampak
naik tarif 11% terhadap UMKM. Apa itu maksudnya? Silakan Ikra. Nah, jadi kan untuk dari temanya sendiri itu berfokus kepada UMKM karena kita mengalami pajak 11% kan, dari mana pajak ini pastinya akan menyulitkan para pelaku usaha ini. Nah, di sini saya buat top clean atau teknologi paper recycling ala daur ulang kertas ini. Nah, di sini saya tujukan khusus untuk di bidang percetakan, di mana kita kan tahu percetakan itu butuh bahan baku kertas kan, kertas yang dimana tuh butuhnya nggak sedikit dan pastinya ngeluarin duit banyak. Belum lagi pajak yang diambil tuh untuk pajak mesin, belum lagi bahan bakunya. Nah, jadi makanya saya menciptakan alat daur ulang kertas ini. Jadi kan kalau kita bisa, misalnya kita untuk bidang percetakan mereka menghasilkan sampah kertas. Misalnya saat melakukan fotokopi atau print ada malfunction kan di sana. Dengan kesalahan pasti sampahnya itu nggak usah dibuang lagi, tapi bisa didaur ulang kembali. Nah, kalau kita daur ulang kembali, pastinya kita bisa menciptakan kertas-kertas baru yang bisa kita pakai sebagai modal untuk bahan baku dari percetakan ini. Jadi kita nggak perlu terlalu mengeluarkan banyak modal usaha. Nah, kalau misalnya dengan alat ini biasanya kita butuh 1 pak kertas, kalau alat ini bisa dikurangi jadi setengah pak kertas. Nah, jadi ini tuh berpengaruh pada modal usaha. Nah, kalau tarif PPN-nya kan naik, pajaknya naik, tapi mereka tetap nggak kesulitan karena modal usaha mereka pun berkurang gitu. Jadi berat ya. Pembahasannya udah berat ya untuk anak ukuran SMA, SMK gitu ya. Tapi ya oke. Jadi intinya silakan, intinya bagaimana masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Jadi intinya tuh di sini tuh bukan untuk percetakan aja, tapi untuk lingkungan juga ada kan berarti. Iya. Nah, dengan alat ini tuh inti dari permasalahannya tuh dengan adanya alat ini kita bisa mengurangi modal usaha bagi para percetakan dengan adanya UMKM. Tapi kalau di luar dari temanya ini juga berpengaruh pada lingkungan, kebersihan lingkungan gitu. Jadi bukan cuman dari temanya aja, tapi bisa keluar dari temanya juga. Nah, kira-kira nih alat yang kamu buat gitu, misalnya kamu mencetus alat tadi ya, alat tersebut untuk lingkungan, menghimbau lingkungan lebih bersih begitu ya. Ini apakah tidak kesulitan oleh masyarakat gitu loh, bahwasanya ini alatnya terlalu mahal ya atau apa gitu, atau ini hanya untuk kayak di tepi-tepi jalan gitu loh diadakan, atau per individu, per rumah, atau gimana? Kalau ini tuh bisa dibilang alatnya kurang lebih mirip, ukurannya kurang lebih seperti print. Oh gitu. Jadi mungkin untuk sekarang kalau dari karya tulis kemarin itu lebih difokuskan untuk percetakan karena sesuai dengan temanya untuk UMKM. Nah, karena difokuskan untuk itu, jadi kalau untuk kebersihan mungkin bisa direalisasikan oleh pemerintah, tapi dibuat ukurannya lebih besar sehingga masyarakat tuh bukan ditujukan untuk pribadi, karena dari pembuatannya sendiri pun bisa dibilang rumit. Dari segala bahan yang untuk membentuk alat itu pasti rumit dan harganya itu nggak sedikit. Nah, jadi kalau dari alatnya sendiri itu untuk sekarang dikhususkan untuk bidang percetakan. Jadi untuk bidang satu usaha percetakan itu bisa mungkin punya satu gitu. Iya. Oke. Menarik ya, menarik pembicaraan kita kali ini, menarik karena ya ini bukan pembicaraan di zaman saya, jujur ya, di zaman saya itu nggak ada nih pembicaraan kayak gini. Tapi di zaman eranya sudah edan, maksudnya udah teknologi udah bagus gitu ya. Juga pemikiran siswa seangkatan kalian tuh emang iya sih, udah luar biasa sih untuk kalian. Dan ikut lomba dan memenangkan juara gitu ya. Oh ya, sebelumnya Ikra juara berapa sebelumnya? Kalau saya dari alat top clean ini saya dapat juara 1. Wah, Masya Allah, akhirnya dapat juara 1 ya. Ini ya pialanya ya. Nah, kalau ini kamu Ihsan. Kevin, kamu tadi membahas mengenai apa, Vin? Small portion. Itu membahas mengenai seberapa apa tadi? Mengecilkan porsi makanan dengan harga yang murah. Oke. Menyajikan harga porsi makanannya yang lebih murah lagi begitu ya. Nah, kamu dapat juara 2 ya, Vin. Saya baru lihat. Kamu luar biasa sih, Vin.
Ikra kamu dapat juara 1 dan 2. Dan ya emang SMK muda kita nggak kalah-kalah ya. Ya nggak kalah-kalah. Oh ya, untuk mengenai pribadi nih ya, seputar pribadi nih. Ini kita lupakan dulu ya perlombaan ini. Ini kayaknya kalian punya apa ya, skill yang tersendiri yang kalian punya. Kayaknya Ikra ini punya public speaking yang bagus kalau saya lihat ya. Ikra emang dulu kecil emang suka ngomong ya? Gimana sih Ikra dulu? Kalau saya sendiri sih pribadinya ya Bu, kalau pribadi saya tuh memang dari kecil tuh suka ngerocos ya, cerewet ya. Oke. Tapi di situ lebih dikembangkan dengan lebih bermanfaat cerewetnya gitu ya. Nah, iya sih, kecuali ya cerewet gak ada gunanya ya, cibir-cibir kemana-mana. Saya itu lebih bahaya lagi. Ya, ada value-nya ya, cerewet kamu itu ada nilainya. Akhirnya udah juara 2. Wah, luar biasa. Jadi dulu saya pun punya value-nya gitu. mantap. Oke. Dulu Ikra waktu kecil apa sih cita-citanya? Apakah ingin menjadi seorang MC atau menjadi seorang public figure ya? Atau Sebenarnya kalau cita-cita dari kecil sih nggak ada masuk ke ranah ini, cuman dari kecil tuh emang hobinya gambar. Terus tuh lebih ke seni sih. seni ya? Seni. Kalau Kevin sendiri gimana, Vin? Kamu kayaknya apa ya? Ada cita-cita tersendiri ya? Kamu anak TKJ ya? Iya, TKJ. Oke, TKJ yang otak-atik kabel gitu ya. Kamu hobi, Vin? Dari kecil emang kayak gitu kamu suka atau dari kecil apa sih hobinya? Ya dari kecil dulu. Dari kecil Sama suka main kabel. Jadi suka main kabel. Emang sih. komputer dulu. Oh iya. Karena bukan dulu sih. Karena saya punya ponakan. Saya jadi ingat ponakan saya. Jadi suka main kabel. Mana tahu dia bakal jadi kamu, jadi jurusan TKJ, kita nggak tahu kan. Oke, sahabat muda, mungkin kira-kira kayak gitu ya cerita latar belakang dari si sang juara yang memenangkan juara 1 di apa namanya tadi? LKTI PDB ya. Kita lagi ada PPDB, pendaftaran siswa baru di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Jadi buat kamu yang sedang menonton silakan join di SMK Muda. Karena memang banyak perlombaan atau mengasah skill di sini ya, teman-teman bisa ikut gitu ya. Ini contohnya mereka menang di lomba perlombaan LKTI. So, buat sang juara kita mau dengar kata motivasinya itu seperti apa sih? Tolong dong sharing, kasih satu kata motivasi buat para penonton semua. Silakan, mungkin dari Ikra dulu. Kalau dari saya, buat sobat-sobat muda, mungkin motivasinya itu kayak kita tuh harus lawan rasa takut, walaupun kita nggak pede, kita tuh ngerasa kayak nggak lebih dari orang lain, tapi kita tuh harus nyoba dulu, walaupun gagal tuh, tapi jangan nyerah gitu loh. Saya juga LKT ini bukannya percobaan sekali, langsung menang juara itu enggak, tapi pernah gagal. Oh, pernah gagal. Pernah kalah juga, nggak masuk, bahkan nggak masuk 5 besar. Tapi itu tidak membuat kamu down ya. Tapi itu yang membuat kamu ayo maju terus begitu kan ya. Jadi kita harus, yang pertama tuh skillnya harus diasah, dan ngasah skill itu ya berarti harus sering ikut lomba, sering ditunjukin biar kita tuh tahu nilai kita tuh udah semana gitu. Iya, mantap sih. Emang iya sih. Saya mau cerita sedikit mengenai apa yang kamu berikan motivasi tadi. Saya jadi ingat salah satu siswa mana mereka punya skill, punya kemampuan, punya hobi dan kemampuan itu sama lah. Misalnya dia suka gambar begitu kan. Tapi ketika ada perlombaan saya ngajak ayo kita join yuk ikut perlombaan ini. Tapi dia nggak mau, justru nggak pede bu, saya nggak pede bu gitu kan. Karena dia takut mungkin kalah mungkin ya. Kan kita juga nggak tahu, makanya kita coba dulu ya nggak. Kalau nggak dicoba itu yang buat kita menyesal ya nggak kan? Iya nggak Vin? Iya. Jadi itu kira-kira. So saya jadi ingat itu sih. Nah mungkin Kevin bisa sharing ke adik-adiknya terkait hal itu atau motivasi apa yang bisa kamu sharing kepada para penonton, silakan. Mantap. Mantap ya. Oke. Mantap ya. Mantap.
kita harus berani tampil. Berani tampil ya. Percuma ya kalau kita ada skill tapi kita nggak kita coba. Ya, berani tampil itu. Iya, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, terima kasih ya para tamu undangan yang satu juara ini. Good. Lomba LKTI ya, selamat buat kalian ya yang dapat juara 1 dan 2-nya. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini, segmen kita Siswa Muda Club. So nantikan di podcast selanjutnya. So saya Ufa Rahmi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalam yawma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.